Itu gue inget gue 10 orang doang itu. Termasuk si Dimas juga kayak badak, dia udah nyosor bae kan, bawa kelewang gede banget kan. Gue nyebrang bae kagak liat kiri kanan, dihantem gue dibawa ke klinik UIN. What's up soy, kembali ke channel YouTube gua KKS Kisah Kasih di Sekolah, kisahnya anak sekolah. Lu mau pasukan apa? Banyak banget itu. Bukan main, pasukan penuh dah pokoknya. Baik lagi ke channel yang memotivasi untuk orang lebih baik lagi. Tapi bohong. Jadi kita kedatangan tamu nih dari STM Sasmita Jaya. Iya betul. Nah, tahun berapa nih? Tahun 2009. Kayak 2008 deh. Kelihatan tamu gue tua ya? Iya. Sial. Dari basis Ciputat ya? Ciputat. Wah, 18. Tinggalnya berarti di Ciputat juga? Ciputat, asli Ciputat. Asli Ciputat, ya. Tinggal di Ciputat. Ya. Kayak seperti biasa, kayak channel-channel lain-lain. Awal lu masuk Sasmita, kenapa? Aduh, anaknya lagi. Tahan dong, Kru. Iya. Gimana? Awalnya ya sebenarnya sih nggak sengaja. Awalnya nggak sengaja sih, motivasi gue sebenarnya pengennya masuk kapal penerbangan Blok M. Awalnya lu masuk apa lah? Iya, karena temen gue ya beda satu tingkat sih di kapal. Ya. Iya. Okay. Jadi pas ketika gue lulus SMP kan dia udah masuk duluan. Nah dia ngajakin ke kapal kan gitu. Ya. Nah kebetulan teman sekolah gue juga ada yang berminat juga di kapal Blok M. Ya akhirnya gue bareng tuh sama temen satu sekolah. Ngambil formulir. Ngambil formulir. Nah ketika gue udah ngambil formulir, ya kan. Nah ya mau nggak mau namanya kita anak kan harus ada restu orang tua lah, izin kan. Bahwasannya kita setelah lulus mau sekolah di mana. Emang orang tua ngizinin di SMK atau STM lah kan gitu. Iya, terus akhirnya setelah gua ngambil formulir kapal, gua ajukan lah kan ke orang tua. Nah, boleh gua kasih tahu tuh ke orang tua. Nah, orang tua ngeliat, "Lu ngapain masuk ke kapal Blok M? Lu tahu sendiri di Blok M itu kan sering berantem lah, pokoknya dari Jakarta sering tawuran lah kan gitu, apalagi kapal kan gitu." Orang tua gua kan dulu kerja di Kebayoran kan. Tahu jadinya. Tahu lah sejarah-sejarahnya sekolah-sekolah Jakarta lah, termasuk kapal kan gitu. Akhirnya setelah ngeliat gue nggak disetujuin. Iya. Nah, akhirnya? Ya bagaimanapun kan orang tua pengen STM atau SMK itu selain kapal lah, intinya sekalian sekolah Jakarta. Akhirnya ya karena teman gue juga kan banyak di kampungan gue tuh, yang angkatan gue yang baru lulus pada saat itu kan gitu ya. Ada yang masuk ke Sasmita nih 57. Iya. Ya kira ya udahlah, yang penting kan SMK kan gitu. Nggak mau SMA. Orang tua nih, bokap terutama kan. Biar langsung kerja kali ya? Ya nggak tahu juga ya kan. Pengennya kan kalau SMK itu kan lebih gampang nyari kerja mungkin kan pada saat itu pemikiran orang tua. Iya, terus akhirnya ya gue ngambil formulir lah karena angkatan gue banyak kan di tempat gue nih, di kampungan gue nih. Sasmita, di Sasmita. Karena kan orang tua nggak maunya di Jakarta lah kan gitu. Dayak aja pun gue nggak boleh Dayak. Padahal gue udah ngomong Dayak kan ini masih Tangerang kan gitu ya kan. Dulu kan gue kan masih kabupaten kan, belum Tangsel sekarang. Triguna Utama di Kampung Hutan. Nggak boleh, Dayak juga tahu dia, ataupun Tamrin juga nggak boleh. Rinso. Dayak itu. Oh iya, oke, terus. Ya udah akhirnya kan, ya udah karena kampungan gue banyak juga yang ngambil formulir Sasmita nih kan 57. Ya udah, akhirnya gue ikut aja lah ya kan gitu. Karena juga banyak barengan kan gitu. Akhirnya ya gue masuk 57. Akhirnya masuk 57. Iya. Oh jadi singkat itunya lu, singkat ceritanya lu masuk 57 karena memang orang tua lu menganjurkan lu STM. Iya betul. Dan STM terdekat dari Ciputat itu Sasmita salah satunya. Pamulang ya. Pamulang. Karena di Dayak pun walaupun dekat sebenarnya dari Ciputat tetap nggak boleh karena sejarahnya ya Dayak nih menurut orang tua nih ya, bokap terutama yang kerja di Kebayoran itu sering bentrok juga, sering ribut gitu. Bokap lu anak basis kali ya, tahu ribut-ribut enggak? Emang pada zamannya mungkin. Ini nanya-nanya ini nggak kenalin nama gue siapa kan? Kan gue udah kenal ya, gue lupa. Aduh, seru banget cerita lu, belum masuk aja udah seru. Apalagi ntar ya kan? Ini diundang tapi nggak kenalan nih nama siapa kan gitu. Gimana ini? Namanya siapa?
Makanya ini, aduh Namanya kacau. siapa? Gua Alek. Nama aslinya Alek. Enggak, nah Alek mah nama panggilan. Ah. Ya dari tempat gua, dari kampungan gua dipanggil Alek. Kenapa Nama- ada sejarah Alek itu? Iya pokoknya ya lebih keren mungkin kan gitu Iya. ya mungkin. Aslinya? Belum Enggak, apa? Oh, kirain. enggak intinya itu nama panggilan lah. Enggak perlu lu harus tahu aslinya gimana, bentuknya gimana kan. Oh, kirain mau langsung Kalau nama asli gua sih Bari, ya kan. Bari. Iya, Sobari gitu. Oh, Sobari. Iya. Itu lebih luar negeri. Ya cuman kan ya lah namanya dulu pasti Iya. kan ada nama-nama samaran. Nama tongkrongan ya kan? Iya, nama samaran lah. Gak siapapun juga. Itu Kalau tapi- pada zaman gue ya tahun 90-an ya, ya pasti ada nama samaran. Tapi Nggak lu bagus mungkin Sa. nama samaran. Maksudnya dari Bari ke Alek. Ya, maksudnya ada yang namanya bagus dijelekin kan. Ya mungkin Alek anak jelek kali mungkin. Oh, gitu. Iya kan? Halo, Kan gua saya. nggak tahu kan gitu. Oke, masuk aja nih langsung ke ininya. Lu pas masuk Sasmita itu lu ngira gak tak? Itu maksudnya itu kayak ada, wah ini ada sistem-sistem kayak basis-basis gitu. Ya kalau gue sih namanya udah masuk ke STM, SMK, gue dari SMP juga ada anak basis. Gue SMP gue Doski 17 Gintung. Gue namanya udah bentrok dari One tuh ya kan, belakang One, SMP Negeri 1, Nggak belakang Triguna, Kamutan, sampai 2 Mai, sampai SMP Tamrin. Gue udah sering bentrok. Di Islamik juga ya kan, SMP-nya. Gua dulu dari SMP gua udah anak basis, gua udah paham lah. Sombong amat. Sombong. Ya bukan Iya, bukan iya. sombong juga ya kan gitu. Pada saat itu zaman gua tahun 90-an emang SMP Keras, ya? SMP juga masih gila lah ya kan. Jadi gua masuk SMK, STM kagak panik gua udah paham ya kan. Apalagi kan teman-teman gue juga dulunya kan ya banyak yang SMP ataupun STM yang lulusan juga Sasmita. Jadi ya paham lah. Gitu. Gimana sih sekolah di STM gitu ya kan. Awal masuk Sasmita, tataran kemana tuh? Kalau gue sih awal tataran sih emang apa namanya di pacuan kuda ya kan. Pertama kali tuh pas gue masuk kelas 1 aja ya kan. Iya. Tuh udah ditatar tuh sama anak kelas 3 kan gitu. Iya. Ditatar katanya mau bentrok sama Dayak, katanya Dayak apa 2 Mai lah gitu kan. Oke. Pokoknya di daerah sana lah kan. Nah, pada saat itu yang barengan gue bahas Ciputat, ya mungkin Reni tuh juga kan, karena Reni kan ya nggak ada basis lah, ada basis cuman kan sering ikutnya ke Ciputat, Iya. mungkin ke Bulus ya kan. Pada saat itu mah Reni sering ikut ke tempat gua nih. Ciputat. Iya, tatar lu bareng-bareng tuh kelas 1 banyak tuh ya kan. Namanya 57 tahu sendiri kan. Sejuta umat mungkin ya kan gitu ya. Iya. Udah kayak laron kan kalau keluar juga. Pabrik kecap. Iya, nah lanjut tuh ya kan. Pas gua udah nyampe apa namanya pacuan kuda, Iya. ya kan gua pada turun tuh ya kan di pom bensin. Gua jalan ke pacuan kuda sepi ya kan. Gue pikir mah bohongan kali ini anak kelas 3. Wah, masa natar sepi kan. Gue udah jalan tuh, udah turun tuh lewatin pom bensin yang sebelah kanan tau gak? Tahu gua. Iya, deket apa rumah sakit itu Tangsel. Iya. Tangsel lewatin, gue pikir nggak ada, ternyata keluar tuh pada ngumpet ya kan. Nah, ternyata ya gue tahu sebenarnya sih Mi tes doang, ngetes, bukan bener anak Dayak, dan reakin Dayak-Dayak. Lu taunya gua dari tahu. mana? Taunya karena pas ketika gue udah bentrok, ya kan, dia ngalah, terus lanjut pada buka slayer, Oh gitu. pada buka, ya pokoknya pada tutup muka lah, ya kan, Iya, iya. pada kebuka. Nah itu yang pertama kali tuh gue ditatar. Selanjutnya gue pernah ditatar juga sama kelas 2. Iya. Cuman bukan di pacuan kuda, anak kelas 2 tuh. Itu udah selang gua masuk berapa semester tuh ya kan. Oke. Gua ditatar di D26. Oke. Tuh lagi zaman gua anak kelas 2-nya seringan di D26 tuh. Penyiksaan Tongkrongan tuh. di 26. Enggak, Natara sama ya kan, ikut. Enggak, 26 tuh tempat penyiksaan Sasmita. Ya nggak tahu, mungkin pada saat gua mah kan enggak Gua lah, itu nyiksa tongkrongan aja. Ciputat. Oh iya, terus Ya kan, tuh sama model lah, gue ditatar juga tuh. Ya untungnya kan gue udah tahu nih pasti kan pengalaman gue nih kayak yang di pacuan kuda mungkin nih ya kan. Katanya mau bentrok, nggak mungkin dong di jalur D26 lu tau sendiri kan. iya. D26 bukan Bang Madi, D26 jalur sono, jalur D26 dari Pamulang arah Bukit. Dulu Tahu, kan gue yang di dalam situ. kan? Iya, yang di dalam betul. Ya kan, gue tuh pas gue jalan tuh nggak istilah kata naik angkot dari Sasmita 57 tuh gue jalan kaki. naik BM. Iya, BM. BM turun di situ ya kan, baru gue jalan tuh kan, dampingin tuh anak kelas 2 1 orang. Gue pikir lah kok kelas 2 1 orang doang. Udah, Kalau emang dia mau niat natar kan gitu ya kan, seharusnya kan
rame-rame dia di belakang, tapi enggak, gue udah curiga ya kan. Emang anak kelas 2 pada saat itu emang kompak juga. Ciputatnya ya yang gue tahu ya. Kayak bener pisan tuh pas gue udah nyampe di jalur bukit tuh di 26. Bener pada bentrok tuh udah pada nungguin. Kalau itu mah udah pada kelihatan. Nggak kayak yang di Pacuan Kuda malam-malam pada ngumpet baru pada nongolin. Kalau di 26 memang udah pada kelihatan. Cut. Ajan. Maaf ya. Oke, Soy, kembali lagi ke channel yang paling terkece, terparah ya. Berdarah ya. Balik lagi nih, tadi kan kita jeda nih azan maghrib. Iya, betul. Terus tadi lu ceritanya sampai lu ngelawan sekolahnya anak enggak di Telkom. Di Telkom tuh. Iya. Akhirnya anak kelas 2 natar juga lah gitu kan. Karena gua kelas 1, ya mungkin kelas 2 juga ya minimal kan gitu, ada wibawanya buat natar kelas 1 lah. Jadi gua dibawa ke Telkom. Terus intinya gua ditatar di Telkom lah. Cuman pas di Telkomnya mah emang bener pada kelihatan. Cuman gue udah sempet curiga yang tadi gue bilang anak kelas 2 yang bawa gue kelas 1 ini khusus bahasa Ciputat nih ya, tanda kutip, sorry. Kalau yang di Pacuan Kuda emang itu Albes anak kelas 1 tanda kutip. Kalau yang ini kelas 2 cuman untuk bahasa Ciputat. Itu tanda kutip. Cuman gue di Telkom gitu, di jalur inian D26. Iya tahu. D26 ya, jalur D26, sorry. Nah lanjut, kalau itu mah emang gue udah curiga karena pada saat itu kelas 2-nya pun yang bawa cuma 1 orang. Ya kan, gue pikir nih feeling gue kayak kemarin kali nih pas Albes nih kelas 1 pertama baru masuk, ya kan. Gue feeling gitu kan. Tapi kalau ini mah nampak dia udah emang pada siap, udah pada nunggu tuh, udah bawa samurai, bogir ya kan. Nah karena emang gue juga udah siap kan, ya namanya STM kan ya minimal gear kan kita harus pegang kan gitu ya. Udah siap lah ya kan. Cuman bahasa Ciputat doang gitu. Nah akhirnya gue udah rame tuh bahasa Ciputat juga, ya udah gue bentrok ya kan. Nah bentrok pun ya ketahuan lah yang selon-selon enggak tuh di Ciputat, bahasa Ciputat doang. Iya. Gue majuin deg ya kan, sempet ngetos. Gue pakai gear emang. Pada saat itu gue bawa gear. Teman gue juga nggak ada yang bawa BR ya karena emang dadakan. Ayo bahas Ciputat kumpulin. Ya kan, anak kelas 2 mau natar nih kata dia gitu, bahas Ciputat aja gitu. Di Telkom kata gitu kan. Bukan sama sekolah lain. Ya udah ya siap, karena posisi mah kan udah bawa bogir kan gitu. Ya udah, ketika itu pas bentrok, ya udah bentrok sempat pada ngetosin. Anak kelas 2 pun cuman pada pakai slayer, pada masker gitulah, intinya nggak mau kelihatan mukanya. Cuma udah pilih kan, ini pasti ini juga kelas 2 kayak kemarin kan gitu ya. Udah tuh sempat gua ngetos tes akhirnya pis ya kan, anak kelas 2 bilang. Wah, gua langsung paham anak kelas 2. Ya, gua bilang gitu ya kan. Udah pis. Dia udah paham, intinya dia pengen lihat doang di bahasa Ciputat siapa sih yang selon begitu doang. Penataran anak kelas 2 karena bahasa Ciputat doang. Udah tuh ya pis. Pas udah sempat ngetos berapa kali itu kan. Udah, akhirnya setelah itu ya udah ketahuan lah anak-anak bahasa Ciputat yang selon yang mana gitu kan. Ngetes mental doang bahasa Ciputat ini mah ya. Akhirnya lu tahu dah yang mana yang bisa nemenin di jalur. Iya, betul. Soulmate lu siapa pas waktu itu? Kalau gua sih di bahasa Ciputat sendiri, khususnya Ciputat, ada satu anak SMEA ya kan, Sinjoy. Angkatan lu itu? Angkatan gua, dia SMEA. Walaupun SMEA stilannya kayak STM. Oh gitu. Pokoknya walaupun SMEA stilannya kayak STM gitu kan. Dia tahu sendiri STM kan, celana ngatung, ngepres, ya kan, begi kayak gitu kan. Cingkrang gitu. Cingkrang iya. STM iya. Kaos kaki panjang, iya, di SMEA itu, ya kan. Ya kalau yang lain sih, ya biasa-biasa aja sih. Cuman dia tuh sama si Igun pas gua kelas 3 kesini, si Igun mulai aktif gitu kan. Tapi dari kelas 1 gua masih enjoy. Itu. Iya, CS gua. Oke nih ya, kan itu awalnya lu masuk Sasmita rata-rata gitu, ya kan. Nah, lu lanjut tuh, maksud gue nih gini, apa tuh? Kalau di sekolah gimana? Ada gak kayak pendidikan khusus untuk lu gitu, khususnya untuk kayak gue baru tahu nih di sekolah di SMP gue nggak ada, di STM ada, itu apa ya pendidikan khususnya? Ini maksudnya kurikulum pembelajaran apa dalam tongkrongan basis gitu? Enggak, di dalam sekolah kayak ada suasana apa nih yang beda pas waktu lu masuk SMP kok nggak ada, di STM kok ada gitu. Ya kalau secara logika mah dari mata kurikulum juga emang pasti beda lah Nus. SMP ya kita pelajaran SMP, STM bukan itu. Tapi mas pembelajaran
kemarin kan apa suasana. Suasana yang lu nggak dapetin ini di sekolah SMP lu pas di STM. Sekolah Suasana. Kalau suasana sih di STM lebih bagus kalau menurut gua. Bagusnya bukan dalam arti sekolah juga bagus menurut gua. Terus dari segi pergaulan teman-teman gitu kan. lebih dewasa lah ya. Iya, semua juga pada klop gitu kan. Nama gua juga dari basis itu juga pada enjoy, pada masuk, dan angkatan gua juga kompak kan gitu. Kelasan lu kompak lama lah ya. Kelasan gue juga, cuman kalau kelasan gue kan gue industri ya. Industri ya. Beda sama basis-basis lain kan kebanyakan otomotif. Oke. Nah di industri Ciputat gua sama Jawa. Iya. Jawa itu, Jawa Ciputat itu angkatan gua. Oh gitu. Cuman dia pas gua kelas 3 dia nggak naik gitu, kelas 3. Iya. Dia sekelas sama gua, termasuk kan anak Ciputat, Bas Ciputat. Dia tuh mulai aktif-aktif pas kelas 2. Kelas 1 mah ya kalau menurut gue sih biasa aja gitu kan. Pas kelas 2 sering gua ajak, "Lo bocah Ciputat." "Ya gua tinggal di Kedaung," gitu kan. "Udah ayo ikut sama gua, ikut." Gitu. Berarti lu 2008 nak? Gue 2008-2009. Oh, dia 2009-2010. Ya, karena pas gua kelas 3 dia nggak naik. Oh gitu. Tetap di kelas 2 gitu, veteran. Iya, gitu. oke. Dia sama kayak si Igun juga sama kayak gitu. Sama kayak lo jadi dia. Iya, ini yang besi Ciputat ya si Igun. Oke. Iya, dia nggak naik pas kelas 3-nya. Kalau menurut gue sih suasananya lebih ceria lah, lebih masuk lah teman-teman gitu kan, anak-anak basis gitu kan. Oke. Kebetulan juga pada kompak gitu. Ya di sekolah pun juga asik gitu kan. Cuman ya lebih asik aja lah, walaupun STM gak ada perempuannya. Cuman gue menikmati aja lah gue sekolah di Sasmita lah. Guru kesayangan lu siapa? Guru siapapun mungkin dari angkatan yang kapanpun juga pasti ya Pak Agung lah, ya kan. Pak Agung tuh lebih mengayomi. Walaupun dia sebenarnya nggak ngajar di industri. Iya. Cuman kalau bicara kalau udah anak basis, entah itu dia ketangkep ataupun tangkep warga, pasti yang lebih ini Pak Agung gitu. Dibandingkan guru-guru lain gitu. Maksud gue nih karena dia juga guru pembina jatuhnya. Iya, masuk pembina. Cuman walaupun pembina, dia sama anak-anak basis pun gak terlalu kasar lah. Tetap dia selalu ngingetin, nggak istilah kata ngomong kasar walaupun pembina gitu kan, sebagai guru selalu ngayomin gitu, bahwasannya jangan sering tawuran, kasihan orang tua. Kayak bokap lah jatuhnya. Ya, intinya sebagai guru tuh kasih sayang. Iya, nggak pernah gue dipukul, bahkan nggak pernah. Ketika gue pada saat itu ketangkep pun di polsek gitu kan, dia yang datang, dia nggak pernah main-main tangan gitu, cuman dia nasehatin gitu, nasehatin lah. Pak Agung tuh walaupun bukan ngajar di industri, tapi dia mengayomi lah untuk anak-anak basis lah, khususnya anak STM ya. Iya, karena emang di STM. Tapi sebenarnya juga kayaknya ada juga yang maaf yang tanda kutip misalnya dia ditangkap polisi, pasti Pak Agung juga ngurus juga kadang-kadang. Iya, karena masih satu ini kan yayasan. Oke. Nah, suka duka lo di STM Sasmita apa nih? Kalau suka dari segi temen-temen itu kan, ya pokoknya gue lebih suka suasana gitu kan, terutama ya anak basis lah gitu kan. Sukanya banyak sih, nggak bisa dihitung gitu kan. Salah satunya ya mungkin ya nongkrong di warung emak lah, yang kita tahu. Emak itu kan ya kalau bilang legend ya kan, walaupun dia bukan guru, cuman untuk tongkrongan asik lah, warung emak itu asik lah. Dia emang benar-benar ya kalau dibilang ibu ya ibu gitu, ya kan. Walaupun dia sebenarnya di warung gitu ya kan, jualan gitu, tapi dia sama anak-anak Sasmita itu bener-bener kayak ibu lah, kayak ibu kita gitu lah. Nggak beda-bedain si Anu enggak lah. Lebih asik kalau untuk nongkrong di emak. Ya mungkin angkatan tua juga pun lebih sama mungkin ya. Emak itu nggak banding-bandingin angkatan sekian itu. Terutama yang bandel-bandel pasti dia nginget. Karena jujur gue lulus sekolah, terus gue sempat kuliah di Unpam 2014. Ketika itu gue makan warung emak, dia masih kenalin. Padahal kan ya walaupun gue kan lulusan 2009, gue masuk kuliah 2014 ya, harusnya udah lupa dong muka-muka gue. Cuman masih kenalin gitu. Gue harus apa gitu sama emak. Dia suka kenalin orang-orang yang begitu, yang sering nongkrong di situ, yang intinya anak-anak basis lah, yang sering pada ribut kan pasti nongkrong di situ. Dia kenalin, nah Alek kayak lo makin gemuk balik begitu ya kan. Pada situ gue belum nikah ya. Iya mah, ya biasa mah, senang. Kerja di mana? Gue bilang kerja di pemerintahan mah gitu ya kan. Kuliah di sini sekarang, iya mah. Ya akhirnya gue setiap
istirahat makan di warung mah, gue ajak bocah gue nih anak-anak kuliah, ayo makan di sono. Ngapain, di Unpam juga ada kantin kan gitu ya, di kampus ada kantin. Udah ini mah enak, bebas gue gitu, nggak selalu. Ya udah akhirnya bocah-bocah gue tuh yang barengan gue kuliah udah seringan di sono, ayo warung mah gitu sampai gue kuliah, karena mah enak orangnya gitu. Itu yang yang itu yang nggak bisa lupain ya, suasana Sasmita. Betul, suasana Sasmita. Dukanya lo ikut-ikut basis apa sih ya? Kalau duka sih sebenarnya ketika gua terlibat tawuran, terus ada korban gitu kan. Salah satunya gua gitu kan yang nganuin tuh korban. Menurut gue itu duka yang paling mendalam lah mungkin ya, karena pada saat itu gua mau ujian, ya kan, ujian beberapa minggu mau ujian, akhirnya gua ketangkep, lanjut gua nggak bisa ujian. Padahal setahu gua ketika siswa ataupun apapun misalkan terlibat tawuran dan masuk ke dalam itu biasanya bisa ujian di dalam gitu kan, dengan proses didampingi guru. Cuma pada saat itu yang gue sesalin pihak Sasmita tuh nggak mau ngebantu gitu ya. Ini maaf nih, maksudnya ini mah tragedi kejadian masih sekolah ya 2009 gue ya. Cuman ya itu menurut gue duka, karena pada saat itu gue harus ujian ya kan, dibantu sama pihak guru, tapi gue nggak dibantu. Padahal orang tua gue, abang gue, ya tau lah orang tua gue udah pada tua, cuman nggak ngeliat ke situ, sisi situ. Harusnya ya kasihan lah ngeliat orang tua, bokap gue udah tua gitu kan. Akhirnya nggak dikasih, gue sampai jalanin seminggu. Ya untungnya sih dari pihak korban juga maulah kekeluargaan gitu. Nah ketika gue keluar, gue akhirnya ikut susulan, dan susulan pun akhirnya sih gue nggak lulus. Nggak lulus pun. Pengen banget ya tahu nih kronologinya tuh, kenapa lu bisa ikut tawuran sedangkan lu udah mau besoknya tuh 2 harinya ya mau ujian ya? Beberapa minggu lah, bukan 2 hari. Berapa minggu. Kenapa lu, kan harusnya lu mikir gue udah mau ini, kenapa sampai lu turun lagi? Kan biasanya kalau udah kelas 3 kan ya udahlah. Iya bener ya, mungkin namanya jiwa tawuran ya dulu ya, pada saat itu ya jiwa tawuran melekat di gua gitu kan. Gua nggak ngelihat pada saat itu gua kelas 3, karena pada saat itu di basis gua nih Ciputat ada anak kelas 2 gua, ya kan, kita mau natar bener ini mah sama anak sekolah lain, karena kelas 2 tersebut udah janjian. Itu pun anak SMEA kelas 2-nya tuh yang ngebawa ya. Tapi gua akuin dia mah sering nongkrong juga di basis gua Ciputat. Dia bawa, tiba-tiba gua namanya kan tongkrongan gua kan di Bang Madi tuh. Gua dateng maghrib siang kalau nggak salah 1:30-an gua dateng sama Igun ya kan. Gua dateng, nah gua ngeliat rame, ini ada apa-apaan nih, gua bilang gitu. Gua tegur dong, yang bawah siapa? Si kata dia gitu, si Tombus kan gitu ya. Terus gua tanya, lu kenapa nggak ngomong? Gue bilang gitu kan, lu udah janjian mau natar anak kelas 1, kan gua kelas 3 lu, ya minimal ada bahasa. Ya sorry Alek kata gitu kan. Gua nggak ngomong, nih dadakan gitu kan. Emang pada saat itu kan handphone cuma Asia doang lah kan, susah terjangkau. Terus akhirnya yaudah bentrok di mana? Bentrok di Ciputat, di Haji Betong. Belokan itu pas belokan. Ya udah, gua kelas 3 gua dampingin aja, ya kan. Begitupun lu kelas 2 kalau mau natar lu di belakang. Gua bilang gitu kan sama gua. Ketika misalkan dia jebol, kita cambuk-cambukin gitu kan. Minimal kita bantuin, gue bilang gitu kan. Terus ya siap, udah tuh kontek-kontekan kan, karena mereka nih pada janjian anak kelas 2. Udah tuh kelar tuh 2:30 di atas kan, dari Bang Madi kan deket jalan. Udah tuh dia rame emang. Yang gue denger sih dari si Tombus ini emang katanya veteran dari Doski pindah ke Triguna lah kan gitu ya. Jadi makanya sosial udah dibawa ini dah buat ngetes sama kelas 1 Sasmita sama Doski. Cuman dari veteran Doski pindah ke Dayak gitu yang gue dengar. Makanya ngajak-ngajakin kan natar-natar anak Doski itu, walaupun dia udah veteran sebenarnya kan nggak ini ya. Cuman gue nggak tahu loh itu cerita dia, janjian dia lah kan gitu. Nah ujung cerita ketika bentrok kelas 1 pada jebol nih, kelas 1 Ciputat, basis Ciputat nih, khusus Ciputat aja ya. Jebol tuh. Jebol. Ya akhirnya gue sebagai kelas 3 di belakang ya kan, gue nggak terima kan gitu ya. Kenapa lu nggak cambukin dulu? Iya, gue cambukin. Pada saat itu kan gue bogir ya kan.
yang lain pada bawa kelewang sana di depan anak kelas 1 kan. Iya, Gue terus? cambuk-cambukin ya, namanya itu kan gue nggak tega juga ya kan. Akhirnya gue cambukin juga pada ngindar-ngindar doang kan. Gue majuin lah ya kan. Sendiri? Ini gue pertama gue yang malain, baru si Tombus, terus Igun gitu kan. Iya. Ya kan, gue majuin tuh kan, gue bentrokin tuh, tak mundur, pelan-pelan mundur. Nah di pas belokan Naji Betong kan ada jembatan kecil tuh yang Iya. nembusan ke Doski. Tahu gua. Ya kan, satu kena sama gua nih. Jatuh. Gitu, jatuh, satu kena sama Bagi gua. gear dulu ah. Iya, dia pakai gear, gua pakai gear, cuman dia kalah panjang. Oh gitu. Gua main panjang cuman nggak kendor. Heeh. Ya kan, gear gua gede, talinya tali apa namanya, karate, taekwondo. Yang gear bagong. Iya, gear bagong. Gue inget tali gue masih warna kuning tuh. Inget banget gue ya kan. Terus? Nah, ketika gue bentrokin tuh dia jatuh. Dia pakai gear juga. Iya. Itu yang majuin, yang lain-lain udah pada mundur tuh kan. Tetap dia selon tuh sendiri. Jatuh dia kendor, gue hajar kan. Badannya tuh kena, bek ya kan. Itu posisi lu ngajar itu dia lagi main di belakang atau depan? Ya pokoknya lagi bentrok. Oh. Pas dia ketika kendor, gue kan main manjang tuh. Bek ya kan. Kena deh. Nah, dia kena tuh badannya, jatuh tuh karena di situ kan ada jembatan kecil tuh. Iya. Tahu kan dekat Haji Betong itu Tahu, kan, tahu gua. tembusan ke Doski 8. Tahu. Nah, jatuh langsung gue sayurin ya kan. Mati lu ya kan. Posisi lu nyayurin sendiri. Sendiri itu, sendiri. Baru di belakang kayak yang tadi gue bilang kan gitu ya, pada ngikut nyayurin tuh. Tombu, si Gun sama kelas 1, si Petet ya kan, pada ikut nyayurin. Nah anaknya dia nih cuma bisa neriakin doang, jarak 2 meter apa 3 meter lah ya kan. Itu bocah gua, temen gua, lu jangan lu sayurin begitu ya kan. Gue inget banget gitu kan, sini tetap aja kan, mati lu kan begitu kan. Emang udah kena 1 ya kan. Iya. Nah ya itu akhirnya ya korban lah kan gitu. Singkat Katanya cerita, koma singkat gitu kan. cerita lu ditangkap lah. Belum. Nah, pas koma, nah kira gue ngumpul kan di Warung. di Ciputat di Stadion Mini, karena nggak enak kalau di Bang Madi ketahuan banget karena pada saat itu warga udah rame. Iya. Ketika itu warga udah rame, warga sekitar di Haji Betong. Karena ada korban. Iya gitu kan, emang ya namanya tawuran lah, siapa sih yang pada terima warga kan gitu. Gue mental Stadion Mini, gue sempet bilang gitu kan, jangan sampai lu bawa gua gitu kan, karena Ke anak kelas 2 kelas 1. anak kelas 2, anak kelas 1. Iya. Nah, karena posisi pada saat itu nyayurin gue berempat dan salah satunya si Tombus ini yang janjian sama mereka, dia ngenalin itu. Si Tombus ada nyayurin temennya. Itu kan. Akhirnya ya karena dia mengenali, ya kan. Udah tuh keciduk atu-atu. Gue sempet ciluk gua, kerangkas gua. Ciluk. Ngademin ya? Iya, ngademin lah intinya. Ya apa namanya, dia udah pada ketangkep, dia teriak di sekolahan pun juga gue udah harum lah, nama gue disebut-sebut ya Maaf, kan. yang ketangkap itu dikeluarin ya? Yang ditangkap ketika proses gue ditangkap akhirnya pada dikeluarin ya, termasuk gue sih masih bisa ada toleransi, cuman ya itu gue ikut susulan, ketika susulan gue nggak lulus karena kan emang gue mendekati ujian, tapi mereka orang yang kelas 2 kelas 1 dikeluarin gitu karena kan korbannya koma. Oh jadi lo dikasih toleransi sama pihak sekolah itu boleh ikut ujian tapi susulan gitu, nggak bisa. Yang lo keselin kenapa nggak bisa didampingin gitu? Iya, nggak bisa didampingin di dalam gitu. polsek gitu kan. Seharusnya kan ya walaupun emang ada korban ya minimal pihak sekolah ada toleransi lah, karena kan udah mendekati ujian. Tapi kan udah dikasih toleransi ya ikut ujian susulan. Ya susulan, tapi kan gue pengen kan biar bareng lah lulusnya. Ya gitu. itu ketika gue keluar aja pun teman-teman gue udah pada coret-coret itu, Tapi karena lu lagi beberapa gue di dalam. Udah gitu. coret-coret belum? Bukan, bocah-bocah nih angkatan gua. Ya kan namanya ujian kan 3 hari. Itu kan gua masih di dalam. Karena gua ciluknya ketika teman si Tombus, si Petet, si Gun masih sama gua kan. Itu pada ketangkap, gua kan ciluknya lama gua tuh, ya kan. Gitu. Proses ujian beberapa minggu lagi kan gitu. Ya taruhlah 2 minggu lah. Gua seminggu gua ciluk, gua kerangkas kan. Gua ngademin lah, ya kan. Akhirnya kan kasihan, gue namanya orang tua ya kan, bagaimanapun calling mulu pada saat itu kan Asia, gue di calling mulu, tanyain keberadaan gitu ya? Karena posisi juga udah banyak yang nyariin polisi kan gitu ke rumah gitu kan. Di sekolah juga udah tanya-tanyain nama gue kan gitu ya. Gue prihatinnya karena orang tua gue udah pada tua kan gitu ya. Gitu akhirnya gue pulang pun gue menyerahkan diri. Gue sama keluarganya si Igun kan pada saat itu, Igun tuh yang sejalan sama gue tuh pada saat kelas 3 ya, ikut gue tuh pas gue ciluk ke Rangkas. Kira gue
ke keluarga gua nih sama Igun nih kompromi. Ya udah, karena si Bari kan mau ujian, Igun kan kelas 2 kan, veteran dia kan naik kelas 3. Ya udah baiknya menyerahkan diri aja, karena semakin lama juga daripada ntar ketangkap duluan di jalan dengan nyerang diri. Pas menyerahkan diri gua secara baik-baik gua diantar sama keluarga gua. Igun pun juga sama keluarga gua. Ya tetap namanya proses kan, ada pengaduan, tetap diproses gitu kan. Tapi ini kan apa tuh? Secara keluarga udah clear kan? Nah, ketika itu pas gue jalanin ya kan, akhirnya secara kekeluargaan lah gitu. Dari pihak keluarganya juga kan apa namanya menyadari anaknya juga salah, karena bagaimanapun nggak ada namanya anak itu bener selalu walaupun dia jadi korban gitu kan. Karena kan dia juga ya ikut-ikut tawuran, gua salah, dia pun juga salah menyadari gitu. Akhirnya pihak korban pun ya secara keluargaan gitu. Singkatnya itu damai cerita, damai secara kekeluargaan. Dan lu lanjut tuh ulangan. Akhirnya ya setelah gua seminggu jalanin, gua lanjut ujian susulan. Itu pun kelas 3-nya udah pada coret-coretan. Gua nggak ngerasain gua. Oh, lu nggak? Iya, karena kan gua di dalam seminggu gitu, kan. Karena kata polisi biar jerak dulu gitu, walaupun pihak keluarga udah secara kekeluargaan, pihak polisi biar jerak dulu gitu kan, udah damai gitu di antara keluarga gua orang nih yang berempat gitu kan, yang kasus udah damai, cuman kan apa namanya ya jerak dulu lah, efek jerak lah. Gua di dalam, gua jalanin gua di polsek itu seminggu itu. Ketika udah pada lulus ujian, nah besok ada susulan ujian nasional yang nggak ikut langsung ujian nasional. Ya udah gue baru dilepasin. Akhirnya gue ikut susulan tuh, gue inget banget di SMP Negeri 3 Serpong. Itu ujian susulannya. Gue inget banget. Dulu kan zaman gue kan belum Tangsel, belum jadi kota ya, masih kabupaten. Ya kan 2008 2009 kan, Tangsel 2009 kan Pemekaran. Itu gue inget banget, gue di situ tuh ujian nasionalnya gue dianterin sama abang gue. Itu ya hasil ya namanya kita susulan ya, kita kan namanya anak basis ya. Gue jujur aja dari sekolah juga nggak terlalu pintar-pintar amat. Gue jeblok di matematika gue. Intinya nggak lulus. Akhirnya orang tua sih nyaranin mau pindah sekolah nggak bisa gue lanjutin karena gue udah jelek gitu. Semua yang kelas 2 pun udah dicap jelek, dicoret, dikeluarin gitu. Nah, guru pun menyarankan kalau emang mau dilanjut ya kan, nih Bari nggak lulus, kalau emang mau dilanjut bisa paket C. Kalau emang mau pindah sekolah bisa, nanti kita kasih surat keterangan pindah sekolah. Tapi untuk melanjutkan kembali di Sasmita, kita mohon maaf karena anaknya begini-begini gitu kan, terlibat tawuran. Semua pun juga dikeluarin. Nah, akhirnya kan orang tua gua kasih solusi. Lu mau sekolah lagi nggak gitu kan. Ya kan gua ngeliat prihatin lah orang tua. Gua dari sekolah nggak bener ya kan, gua ketangkep. Ya udah, akhirnya gua ngikutin aja udah paket C. Akhirnya lulus tuh. Paket C lulus. Gitu, paket C lulus itu setara SMA. Paket C itu nggak jelek, setara SMA. Itu bukan SMK. Paket C itu setara SMA. Diakui juga sama Menteri Pendidikan. Cuman paket C ditulisnya setara SMA gitu. Oh, itu yang membuat duka lu di Sasmita tuh. Iya. Oh, jadi duka. Ya sih bahasanya anjing, lu mau dikit lagi. Tapi maksud gue nih ya, lu juga nggak bisa ini dong apa tuh nyalain guru, karena memang itu perilaku. Iya betul, gua nggak menyalahkan pihak sekolah. Kurang puas lah ada. Iya nggak, maksudnya gini, gua nggak menyalahkan pihak sekolah itu. Nih maaf ya, maksudnya bukan menyalahkan pihak sekolah, maksudnya emang itu emang kesalahan pure pribadi gitu kan. Karena ya namanya orang udah dari awal ikut basis ya kan, sering tawuran ya kan, dari dirinya pun juga nggak bakal bisa ngelak ketika terjadi emang udah bentrokan gitu. Dan gue nggak menyalahkan pihak sekolah, cuman yang di satu sisi ketika gue udah melaksanakan ujian nasional, gue masuk ke dalam, kenapa nggak membantu gitu, walaupun emang gue udah ketahuan gue terlibat tawuran itu sih. Jadi gue nggak menyalahkan pihak sekolah, gue akuin gitu. Kurang puas aja lah. Intinya iya, karena itu sih, bukan gue menyalahkan pribadi pure siapapun. Kalau emang udah terlibat tawuran ya salah sendiri, resikonya begini. Cuman ini minimal ya kan, dalam satu kasus pasti kan ada yang melanjutkan di dalam kan gitu ya, dengan didampingi pihak sekolah gitu maksudnya Nus. Oh gitu. Nah, pernah gak sih lo kayak lo ini apa tuh tawuran terus
ada luka gitu. Nah, kalau bicara suka duka kan udah tadi. Nah, satu sisi kalau bicara luka sebenarnya belum pernah gua namanya tawuran gua kena bacok, apa gua dibantai, apa gua disikat dari belakang gitu kan sama anak sekolahan. Tapi ada yang menjadi bekas kenangan gitu kan. Ke salah satu kaki gua, jari gua cacat lah gitu kan. Cacat dalam arti kata patah ya gitu. Patah. Iya. Patah di pergelangan jari kaki gua. Itu kejadian sebelum gua mau ujian, itu mah kejadian gitu. Gua kelas 3 cuman masih jauh ujian, ini mah sebelumnya. Iya. Tuh. Nah, gua ceritanya nih dari awal apa langsung ke gua langsung bentrok. Langsung dari bentrok awal. aja. Nah, sebenarnya sih kalau dari awal panjang karena pada saat itu tongkrongan gua nih Ciputat di Bang Madi dicoret-coret sama dicoret-coret, Borcil terus gitu awal mulanya. singkat cerita. Nah, gua ditegor kan sama para alumni karena pada saat itu gua kelas 3 gitu kan. Gua balikin dong. Tos tongkrongan Borcil kan sama anak Dayak Tamrin semua 2 Mei kan di situ. Ya kan? Nah, akhirnya gua balikin. Nah, kebetulan kosong tos. Maghrib tuh gue inget banget. Gua ajak Ijul. Iya. Gua ajak Ijul. Gua blok tuh tos ya kan. Iya. Gua bawa pilok merah gua kontolin itu tongkrongan Bulannya. tos. Iya, Borcil Akhirnya nggak gua terima juga sama dong gua blokin. Nggak terima. Ngajak main akhirnya. Maranin tuh, Oh, ya Ciputat. kan, anak kelas 3 Borcil juga, ya kan. Maranin, kebetulan kan gue ada pada saat itu malam, ya kan. Gue pikir mau gelar di sini, gue begitu, gue udah siap ayo siap anak Borcil lo. Ada tuh 10 orang mah ya kan. Ternyata dia ngejanjiin. Kemarin gue ngeliat lu kata nih nyoret nih si Alex nih, gue bilang gitu kan. Ya terus kenapa? Gue bilang gitu kan. Ya udah jadiin aja, gue bilang. Sekarang ayo, gue bilang enggak. Jadiin aja di Samsung, awal di Samsung, ya kan, Samsung. Nah, pada saat itu ya, tapi basis lu aja nih Ciputat, begitu kan? Ya jadi, gue bilang gitu. Nah, gue ngajak sebagian emang anak Reni gitu kan, ya mungkin pada saat itu Cile ngikut lah kan, diajak-ajak gitu kan, dia kan kelas 2. Nah, singkat cerita, sempat bentrok emang di Borcil, karena kan Borcil itu pas gue jalan nih, gue naik bis, dia udah tahu tuh anak 57 kan, gue sempat dibantai, cuman gue timpalin, pas gue turun itu kan rame tuh anak binekanya kan, karena di situ kan emang kebanyakan bocah bineka, bukan Borcilnya ya kan, situ kan gabungan sama 2 Mei, Tamrin, kebanyakan anak bineka. Iya, kampungan situ lah. Iya, kampungan tukang-tukang ojek itu rese gitu, nyambit-nyambitin batu. Akhirnya? Ayo depan. Gua sempet tuh misah tuh sama yang lain, Iya. ya kan, karena pas bentrok di tos, ya kan. Nah, pas gua turun di Samsung nggak ada nih, ya kan, nggak nyamperin. Akhirnya gua lanjutin, ya kan, gua nanya bocah gimana nih, ini udah terlanjur. Gua bawa bayar setas nus, gua bawa bayar setas gitu kan. Itu pun ada tuh kelas 2 tuh yang pakai celana pendek tuh lucu juga tuh, ya kan. Coba Ya kan? itu ya. Iya. Megang tas BR ya. Megang tas BR tuh lucu tuh, karena Siapa? namanya Jenggot, ya kan, Dimas. Iya, waktu dia itu lucunya gini. Iya, dia pernah cerita itu dia. Iya, ini lucunya gini nus, yang gue lucu. Ya kan dia emang kan anak Ciputat kan, bahasa Ciputat di kelas 2 gua kan. Ini gimana nih gitu kan. Di Jakarta kan kalau mau dilanjutin tahu sendiri, sering ada razia kan gitu. Sedangkan tas BR tuh setas, tas gitar. Gimana gua nyaru nih, kan gua pakai boxer, pas itu kan zaman-zaman boxer lah ya kan. Ya udah seterah nyari aman aja kan, gua bilang gitu. Kalau ketemu udah gelar, karena udah terlanjur. Nah, Borcil tungguin di Samsung nggak datang, ngeledek-ledek doang di Borcil, di tos. Akhirnya gua labasin, udah dia buka tuh celana tuh si Jenggot ini kan. Celana pakai boxer. Jadi seolah-olah misalkan kalau ditanya polisi ada razia, lagi ngamen gitu kan, karena kan posisi tas gitar, ya dia beralasan kayak gitu. Itu lucu tuh kalau menurut gua ya kan. Ya udah dia inisiatif dia gitu kan. Ya udah ya selalu dah, yang penting aman kan gitu ya. Udah tuh. Nah, singkat cerita udah tuh gue nyampe tuh Sapolwan tuh. Gue baru turun, emang kan di situ kan rame anak grafika. Gue pengen ngincer grafika gitu kan, ngincer lah, nggak gue labasin gue ke Papilon pakai BG, enggak. Gue udah turun sini aja ya kan, turun tuh. Pas baru turun udah disambut. Lu tahu kan atas playoper tuh, ya kan, depan Sapolwan. Itu udah pada gelar dia, dari situ rame ya kan. Subut 28 nih gitu, anjing ya kan, si Dimas yang bawa BR. Gimana nih ya, udah gelar lu mundur ke belakang, gue bilang gitu kan, mundur ke belakang kan, karena gue pada situ kan bawa gear. Iya, si Jenggot ke belakang, gue yang nimpalin duluan, pakai gear kan gue.
Emang kan gue selalu bogir tuh Iya. yang kuning, tali kuning itu kan. Gue yang nimpalin duluan kan tuh, bentrok tuh. Dia rame, albes dah kalau gue bilang. Iya. Banyak banget, bak. Dia dari belakang nih udah keluar BR. Dia hantam-hantemin sama dia, ya kan. Mati lu 57 nih Ciputat, ya kan. Udah tahu sendiri badannya gede kan. Semua juga bocah pada kompak. Iya. Itu gue inget 10 orang doang itu, gue inget. Nggak banyak gitu karena pas di tos itu pecah kan. Iya. Sama sebagian dari basis Ros sama basis Bulus kan, nggak banyak juga kan emang. Gua bilang gua karena basis gua doang nih, cuman gua ngajak yang dikit-dikit aja yang deket lah ya kan. Iya. BT ataupun yang lain gua ajak gitu. Itu gue inget gue 10 orang doang itu ngejebolin anak Subut 28 itu ya kan. Intinya gue udah bentrok tuh, Udah bak menang lah ya intinya, kan. Kompak kan gue tuh pada BR semua kan, belakang gue termasuk si Dimas juga kayak badak, dia udah nyosor bayar kan, bawa kelewang gede banget kan. Bak jebol tuh, dia lari ke belakang tuh, belakang Sapolwan. Nah akhirnya namanya dekat Sapolwan kan polisi ya kan, pada keluar tuh perempuan tuh, ibu-ibu. Kamu ngapain pada tawuran di sini? Itu udah pada jebol tuh. Nah, akhirnya namanya siapapun ya anak sekolah pada saat itu ngeliat polisi juga pasti kabur baik, iya enggak? Iya benar. Ya kan? Udah tuh bocah pada kabur. Nah, ceritanya gue ketinggalan nih, gue di belakang. Bocah udah pada nyebrang arah Ciputat ya. Iya tahu. Karena posisi kan sebelah kiri. Nah, nyebrang Ciputat. Gue tanpa ngeliat kiri kanan ya kan, karena emang udah saking panik lihat polisi udah pada deket ya kan, keluar dari Sapolwan. Iya. Kan deket banget tuh gerbangnya tuh. Ya kan deket situ tuh pas turunan flyover itu. Tahu gua tahu. Iya, yang belum sekarang jadi kayak begini. Udah keluar dari situ gue deket banget. Gua nyebrang baik kagak liat kiri kanan, dihantem gua sama mobil Honda Jazz. Jatuh gua. Waduh, ya namanya posisi lagi panik, gua nggak ngerasain istilah kata kaki gue bakal begini enggak. Gue taunya gue rasa nyut-nyutan ya kan. Udah gitu gue ditambah gue berdarah kan, kaki gue digotong tuh. Akhirnya lu nggak ditangkap sama Sapolwannya kan? Enggak, gue lari sambil lari. Ketika gue jatuh ya kan, bocah nyamperin, mobilnya tuh nggak berhenti, main kabur, dihantam sama bocah kan, pecahin belakang tuh nggak berhenti juga kan. Bocah kan pada situ masih bawa kelewang tuh. Nah pas gue dituntun, kelewang udah pada buang-buangin tuh arah turun jembatan, tau nggak tuh? Kan banyak godut gede tuh. Iya, godut gede. Udah pada lari ke situ tuh, biar pada dibuangin semua kan. Nah akhirnya itu gue digotong, gue kan sama bocah pada mas jenggot juga tuh. Awalnya gue diberhentiin angkot, nggak ada yang mau berhenti ya kan. Sapolwan, polisi lah kan udah pada lari ke bawah. Terus diberhentiin lah mau jenggot nih digini nih, pakai angkotnya nih. Pernah nggak berhenti karena kan pakaian bebas, ya kan, pakai celana ya kan, nggak ada yang berhenti diginiin gini. Wah berhenti lu, temen gua nih begitu kan. Akhirnya tuh naikin angkot, gua tuh inget banget tuh Pondok Labu kan. Gue dibawa ke klinik Win, klinik Win. Nah di klinik Win akhirnya gue dijahit ya kan, karena kan patah kan kaki gue nih di deket jempol sebelah kanan. Nah di situ kan, nah bocah nih pada gimana nih ya kan, jenggot pada nih mau telepon keluarga lu nggak? Yaudah telepon, alasan gue kecelakaan di motor begitu kan. Telepon ya kan, dijemput. Nah itu tuh yang membekas tuh itu yang luka ya? Dapat lo dari kaki gua jadi korban patah ya, bukan cacat. Patah lah cacat karena miring. Iya jempol nih harusnya lurus, miring saking patahnya, dan jahitan pun kelihatan jahitannya di situ. Gitu. Itu yang luka yang lu dapetin ya, kenangan dari. Nah maksud gue nih, ada gak sih pas ketika itu lu nyesel gitu tentang semua yang lu lakuin selama ini, pas selama sekolah itu? Ya kalau bicara namanya anak sekolah ya, basis ya. Ya kalau dibilang nyesel, tapi kalau emang enggak ya karena emang udah resiko gitu kan. Karena ketika lu udah terlibat basis gitu kan, terlibat udah ikut tawuran, ya udah resiko gitu kan. Gitu. Tapi kalau bilang nyesel ya nyesel gitu kan. Lu nebus penyesalan itu akhirnya lu sibuk kuliah. Ya, gua kuliah lanjut. Ya ada pembukaan pemerintahan, gua masuk, ya alhamdulillah gua terima. Intinya gua sekarang udah ngabdi gitu kan, dengan gua jadi institusi di pemerintahan lah gitu. Berarti ininya bagus juga ya, maksudnya pesan moralnya bagus juga ya, maksudnya walaupun lu bandel tapi lu mau berubah sikap, negara ini akan terima ya. Betul. Jadi ya pesan moral ya. Pesan moral buat anak-anak sekarang ya, yang udah ngelakuin kayak lu tapi udah terlanjur, itu gimana nih ya? Maksudnya lu kasih arahannya gimana? Pesan moral gue sih untuk anak-anak sekarang ya kan, anak bandel belum tentu masa depannya suram
ya kan? Belum tentu Kia kedepannya nggak bener ataupun seperti yang dulu-dulu, ya kan? Oke. Siapapun juga pengen berubah, pengen jadi lebih baik. Jadi gue tangkap nih pembicaraan lu, orang nakal tuh ada kesempatan kalau dia mau berubah, Betul. ya, dan lu membuktikan, ya kan, ya gue mau berubah, ya pemerintah ngasih kesempatan gitu kan. Iya maksudnya. betul. Nah kalau gue bilang aduh, gue bilang Asepin dulu. gue bilang Biar putih. Sasmita Jaya, Siap. kisah kasih di sekolah, Sasmita Jaya Ikasta solid terus. Udah pasti. Oke. Oke. Kisah kasih Di sekolah Sasmita Jaya Ikasta. solid Gue Yunus Martin terus. Wamaer. Alek 2009. Ya See kan? you. See you next time. Peace.